Pembahasan kali ini kita telah sampai kepada bab ke-36, yaitu bab tentang an-nafaqah, menafkahi keluarga, yaitu bab tentang an-nafaqah 'alal iyal, yaitu menafkahi keluarga. Sebagaimana biasanya pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin, muallif yaitu pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai setiap babnya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dalam bab ini beliau menyampaikan 3 ayat dari Al-Quranul Karim. Yang pertama yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah, seorang bapak, seorang kepala keluarga adalah memberikan makan dan pakaian kepada para istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian juga di dalam surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Barang apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Di dalam ayat-ayat ini dijelaskan oleh pengarang tentang bagaimana sesungguhnya seorang kepala keluarga memberikan kewajiban, menunaikan kewajiban yang ada padanya, yaitu memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Di sini katakan al-iyal. Al-iyal adalah mereka-mereka yang menjadi tanggungan seseorang, seperti istri, kemudian karib kerabatnya, atau budak-budak yang dimilikinya. Ini yang dimaksud al-iyal, yaitu orang-orang yang menjadi tanggungan dari seseorang. Dan kita tuh juga sudah membahas tentang hak-hak dari seorang istri. Di bab sebelumnya kita bahas tentang bagaimana hak suami terhadap istri. Salah satunya adalah memberikan nafkah apa yang dibutuhkan oleh istrinya berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ini menjadi hak dari seorang istri. Begitupun kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya, ya, orang-orang terdekat yang merupakan karib kerabatnya, di mana juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Ya, ini juga sudah kita singgung sebelumnya, bagaimana seseorang itu mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang menjadi karib kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahinya. Maka dalam bab ini, bagaimana seorang yang mempunyai kewajiban untuk menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk menafkahi keluarganya, menjadi suatu hal yang seharusnya diperhatikan oleh setiap kita. Apa saja yang kita miliki berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang dapat mencukupi orang-orang yang menjadi tanggungan kita, maka ini hendaknya diberikan, dilaksanakan. Ya, sebagaimana tadi dikatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ayah hendaknya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, dan kepada anak-anak susuannya, walaupun tidak mempunyai hubungan kekerabatan, tapi ketika menjadi anak
susuan, maka dia pun wajib untuk memberikan nafkahnya, memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh sang anak tadi, berupa makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ini kewajiban. Ini adalah hak dari seorang yang menjadi tanggungannya. Kewajiban bagi dia untuk menunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban dia. Kemudian yang dimaksud al-ab di sini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah bapak, seorang ayah atau orang kakek. Jadi dia wajib untuk memberikan nafkah kepada anak dan cucu-cucunya. Jadi seorang bapak dan terus ke atas mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan terus keturunannya ke bawah, cucu dan sebagainya. Jadi ini kewajiban jika dia mampu untuk memberikan nafkah. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang bagaimana syarat-syarat yang diberikan ketika orang ingin memberikan nafkah kepada seorang yang menjadi tanggungannya. Ada 3 syarat yang dijelaskan oleh beliau. Yang pertama dikatakan an yakuna munfiq qadiran 'alal infaq. Ini jelas sekali ya, bahwa sesungguhnya orang yang berinfak itu, yang menafkahi itu adalah mampu untuk memberikan nafkah. Jadi kalau dia tidak mampu, maka tidak wajib baginya untuk menafkahinya. Ini jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Maka hendaklah orang yang luas rezekinya memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Sedangkan orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun memberikan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kemudian Allah katakan Allah tidak membebani kepada seseorang itu kecuali sesuai dengan apa yang telah diberikannya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini yang syarat yang pertama yang dikatakan oleh Syekh, bahwa yang dimaksud dengan pemberian nafkah itu jika dia mampu untuk memberikan nafkah tersebut. Kemudian yang kedua adalah dikatakan an yakunal munfiq alaihi ajizan anil infaq ala nafsihi. Bahwa yang kedua, hendaknya orang yang dinafkahi, orang yang dinafkahi itu orang yang tidak lemah, orang yang tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Jadi seperti tadi, seorang istri yang memang bertugas di rumah tangganya, kemudian seorang anak yang belum balik, belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, atau karib kerabat yang memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka inilah yang dikatakan yang perlu diberikan nafkah ya. Jadi kalau seorang itu mampu, maka dikatakan oleh beliau fa in kana qadiran 'alal infaq 'ala nafsi fa nafsuhu aula. Maka jika seorang itu mampu untuk memberikan nafkah kepada dirinya, maka dia lebih berhak, ya, dirinya lebih berhak daripada orang lain. Jadi kalau ada orang yang mampu, maka dirinya lebih berhak untuk menafkahinya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa yang diberikan nafkah, ya baik itu tadi semua yang karib kerabat dan lain sebagainya, maka itulah yang dia tidak mampu. Maka ketika dia tidak mampu diberikan nafkahnya. Yang ketiga, syarat yang dikatakan oleh beliau adalah an yakunal munfiq warisan limunfiq alaih. Orang yang menafkahinya adalah orang yang dinafkahi itu ahli warisnya. Jadi ketika disebutkan kewajiban yang dikatakan oleh Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu seorang ayah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah mempunyai hubungan waris. Jadi kalau dia tidak mempunyai hubungan waris, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahinya. Nah, ini 3 syarat yang beliau katakan berkaitan dengan bagaimana seorang itu harus memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka jika syarat-syarat ini telah terpenuhi semua, maka wajib bagi seorang untuk memberikan nafkah kepada karib kerabatnya apa-apa yang dibutuhkannya. Ya tadi berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau hal-hal yang memang dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan bagaimana seharusnya seorang itu menanggung
menafkahi keluarganya. Inilah hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa memang seorang laki-laki, seorang ayah, seorang kepala keluarga itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi ketika ia sudah berniat untuk berumah tangga, ya, sebagaimana penjelasan kita di bab-bab sebelumnya, di bab 33, 34, dan 35, bagaimana memang seharusnya dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi kesenjangan atau ketidaksepakatan atau kisruhan di rumah tangganya disebabkan hal-hal yang memang seharusnya menjadi kewajiban masing-masing dari masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Bagaimana seharusnya kewajiban-kewajiban seorang suami dan bagaimana kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Ini harus dimengerti sebelum seorang melaksanakan pernikahan, agar hal-hal yang sepele tidak menjadi meruncing di kemudian hari. Ini perlu kita ketahui semua. Jadi jangan sampai keadaan seperti sekarang yang kita lihat, bagaimana banyak di antara kaum muslimin, keluarga kaum muslimin yang hidupnya terbalik. Hidupnya tidak lagi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang telah ditunjuki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Ini sudah terbalik saat ini. Bagaimana seorang istri yang seharusnya di rumah menjadi tulang punggung bagi keluarganya, menjadi pencari nafkah, bahkan tidak sedikit menafkahi suami-suami mereka. Nah, ini menjadi hal yang satu perlu kita perhatikan, ya, bahwa dalam Islam yang memberikan nafkah, yang memberikan tanggungan, yang memberikan nafkah bagi kehidupan keluarganya adalah seorang ayah, ya, seorang suami, seorang yang paling dituntut bertanggung jawab terhadap keluarga mereka. Maka ini perlu diperhatikan bagi keluarga kaum muslimin. Kemudian selanjutnya mu'alif juga menjelaskan beberapa hadis, yang mencantumkan beberapa hadis dalam bab ini yang sangat banyak. Di antaranya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, rawahu Muslim. Ini lihat bagaimana keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang itu menafkahi keluarganya, yang menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya, menafkahi orang-orang yang dekat dengannya yang ia tidak mampu untuk menafkahi keluarganya, menafkahi dirinya sendiri. Katakan oleh Rasulullah SAW bahwa dinar yang seorang infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam jihad fi sabilillah, dinar yang seorang infakkan untuk membebaskan budak. Ya, ini kita tahu semua bahwa dua pahala ini sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinar yang engkau sedekahkan untuk miskin, untuk orang-orang miskin. Dinar yang engkau nafkahkan, engkau infakkan untuk menafkahi keluargamu. Maka Rasulullah katakan a'zamuha ajran, yang paling besar dari itu semua adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika. Lihat ya, bagaimana Rasulullah menekankan bahwa balasan yang paling besar yang Allah berikan dari yang tadi disebutkan oleh Rasulullah di awal itu, yang diinfakkan di jalan Allah fisabilillah, yang diinfakkan untuk membebaskan budak, yang disedekahkan untuk fakir miskin, yang diinfakkan, dinafkahkan untuk keluarganya, maka yang paling besar adalah yang dinafkahkan oleh seorang untuk membiayai kehidupan keluarganya. Ya, ini jelas sekali bagi kita. Jadi sangat aneh bagi kita kaum muslimin jika ada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyia-nyiakan keluarganya dan malah asik dengan kehidupan yang bukan menjadi tanggung jawab dia. Ini aneh sekali. Jadi kalau ada orang dengan orang-orang yang terdekat dengannya, dengan keluarga, istri dan anak-anaknya menyia-nyiakan, tapi bisa royal, bisa baik dengan orang-orang yang bukan menjadi tanggung jawab dia, seperti teman-temannya atau yang lainnya. Bukan tidak boleh untuk berbaik dengan orang-orang yang lain. Ini dalam hal kebaikan-kebaikan kepada
sesama kita yang dianjurkan. Tadi dikatakan dalam hadis tadi disebutkan bahwa dinar, harta yang kita belanjakan di jalan Allah saja, jihad dalam membela kepentingan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinar yang kita infakkan untuk membebaskan budak, yang kita sedekahkan untuk fakir miskin, masih jauh dibandingkan dengan apa yang kita belanjakan untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Lebih-lebih untuk hal-hal yang selain dari itu, selain dari membebaskan budak, selain dari memberikan nafkah kepada fakir miskin. Tentu yang lebih baik adalah, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah adalah bagaimana seorang itu dapat menafkahi keluarganya. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an Abi Abdullah wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman Sauban ibnu Bajdad maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi wa dinarun yunfikuhu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Rawahu Muslim. Ini masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban ibnu Jundub maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar terbaik, lihat, dinar terbaik, harta terbaik yang dinafkahkan oleh seseorang laki-laki, yang dinafkahkan oleh seseorang, maka dikatakan dinarun yunfiku ala iyalihi, yaitu harta yang dia nafkahi, yang dia nafkahkan untuk keluarganya. Lihat urutan pertama yang Rasulullah katakan, sebaik-baik dinar, sebaik-baik harta yang dinafkahkan oleh seseorang, yang dibelanjakan oleh seseorang adalah yang pertama dikatakan yang dia berikan kepada keluarganya, yang dia berikan nafkahkan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Baru yang kemudian wa dinarun yunfiqu ala dabati fi sabilillah, yaitu dinar yang dia belanjakan untuk kendaraannya dalam jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, dinar yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah, dinar yang dia belanjakan untuk saudaranya untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali kita perhatikan ini hadis-hadis di mana Rasulullah SAW memberikan kepada kita semua tentang bagaimana seorang itu besar sekali fadilahnya, keutamaannya ketika memberikan hak bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau orang-orang yang terdekat dengannya yang tidak mampu untuk diberikan nafkah padanya. Ini motivasi yang sangat besar sekali yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana hadis-hadis lainnya juga menjelaskan tentang pentingnya seseorang untuk menafkahi orang-orang yang sangat menjadi tanggung jawab dia. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis juga, suapan yang diberikan seorang suami ke mulut istrinya, artinya makanan yang dimakan oleh seorang istri dari hasil nafkah suaminya, maka dikatakan ini akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang memberikan itu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar sekali nafkah yang kita berikan, seorang suami berikan kepada istrinya. Bahkan suapan-suapan yang dia dimakan oleh istrinya itu menjadi sedekah dari suaminya untuk istrinya, dicatat sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini besar sekali fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Belum lagi bagaimana kita telah mendengar banyak hadis menjelaskan bahwa dua orang malaikat senantiasa turun setiap hari mendoakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sedekah ini kita berikan di atas kewajiban kita menafkahi istri dan anak-anak kita dan orang-orang yang menjadi karib kerabat kita yang wajib kita tanggung, maka besar sekali fadilahnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah tentang dua orang malaikat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, katakan Allahumma ati munfiqan khalafa. Kemudian yang lain mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa.
Ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang berinfak. Jadi jangan akan merasa merugi ketika memberikan nafkah. Lebih-lebih nafkah ini menjadi kewajiban kita. Sudahlah ini kewajiban, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ini sebagai amal saleh di sisinya. Keutamaan yang sangat besar sekali ketika seorang memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang dikatakan, didoakan oleh malaikat yang satunya, Allahumma ati mumsikan talafa. Dan ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang menahan, tidak menafkahi, tidak memberikan infaknya, tidak menafkahkan hartanya di jalan-Mu ya Allah. Ini penting sekali kita perhatikan bagaimana seharusnya kita dalam menjadikan harta itu, harta yang kita miliki itu sebuah bagian yang harus kita laksanakan untuk mendapat meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih menjadi hal yang harus kita ketahui bahwa apapun yang kita berikan dari nafkah harta yang Allah telah berikan kepada kita, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dibacakan ayatnya dalam surat Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Bahwa apa saja yang kalian nafkahkan, apa saja, sesuatu yang kalian berikan karena mengharap wajah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifuhu, ia akan menggantinya. Nah, ini suatu motivasi yang sangat besar sekali bagi kita untuk tidak menahan apa yang menjadi kewajiban kita terutama, dan apa yang menjadi hak-hak dari keluarga kita semua. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Muslim SPDI MM. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Fajri, suara kebangkitan Islam. Memperhatikan anak ketika sakit. Al-Bara